Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua MUI Kabupaten Sidrap dan Ketua MUI Kecamatan. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Kapolsek, Bapak KUA, Ketua Pembangunan Masjid, para tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh masyarakat, seluruh yang hadir, ibu-ibu anggota majelis taklim, jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang tidak sempat disebutkan satu persatu, semuanya saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, sininna fapujier ya pujangi rifong Allah Ta'ala, nasaba pamasi marajana fong Allah Ta'ala, kita berkumpul di tempat ini peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara kita ini insya Allah kita semua dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau yang tidak pernah berbicara dengan dorongan hawa nafsunya, akan tetapi selalu di bawah bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melebihkan kehadir seorang ulama besar, Andri Guruta Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, yang biasa dikenal dengan Imam Suyuti, penulis tafsir Jalalain dan menulis lebih 600 kitab. Salah satu kitabnya yang berjudul Al-Hawi lil Fatawa. Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti ditanya, apa hukumnya maulid? Apa hukumnya peringatan maulid? Ini As-Suyuti yang ditanya. As-Suyuti mengatakan maulid itu bid'ah hasanah. Karena ada orang tidak mau membagi bid'ah. Pokoknya semua bid'ah dalalah dan masuk neraka. Kalau begitu banyak sekali. Termasuk yang kita pakai ini bid'ah. Tidak ada sama Nabi. Bahkan Al-Quran itu, Al-Quran, mushaf Al-Quran yang kita pakai ini bid'ah. Karena tidak ada mushaf seperti ini pada zaman Nabi. Belum dibukukan. Masih ditulis, kalaupun ditulis hanya pada pelapa kurma atau batu. Nanti dibukukan pada zaman Umar bin Khattab. Bahkan disatukan dalam mushaf Utsmani pada zamannya Utsman bin Affan. Jadi kalau tidak mau mengatakan ada bid'ah yang hasanah, Al-Quran pun itu bid'ah. Membaca mushaf itu bid'ah. Makanya Imam As-Suyuti mengatakan maulid bid'ah hasanah, yang melakukannya dapat pahala. As-Suyuti yang mengatakan itu.
Dan tidak ada dalam maulid bertentangan dengan syariat agama. Tadi kita lihat, baca Quran. Siapa yang mengatakan baca Quran itu bid'ah dan kesesatan? Setelah baca Quran, biasa orang salawatan. Baca salawat. Siapa yang mengatakan baca salawat itu bid'ah? Biasa dalam maulid orang mendengarkan sejarah Nabi, mendengarkan ceramah. Siapa yang mengatakan mendengarkan ceramah itu bid'ah, kesesatan? Biasanya kalau ada orang maulid, engka telok nah, engka sokok nah. Apa tujuan nah? Lo ianre, lo tuya bagian. Siapa yang mengatakan menjamu tamu itu bid'ah? Siapa yang mengatakan menjamu tamu, memberi makan kepada orang, memberi oleh-oleh kepada orang yang datang itu bid'ah? Jangan lihat telurnya. Tapi ini mau dimakan, mau dibagikan kepada orang yang datang. Tidak ada yang bertentangan dengan dasar agama kita. Semuanya punya dalil. Itu yang mengatakan Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Kalau ada lagi yang protes peringatannya, dia mau maulid, tapi pengajian maulid, bukan peringatan maulid. Yarona bitta wattuna lattu ke Madinah, sampai di Madinah, dia dapatkan orang-orang Yahudi berpuasa 10 Muharram, hari Asyura. Ditanya orang Yahudi ini, kenapa puasa 10 Muharram? Dia mengatakan hari ini hari kemenangan Musa terhadap Fir'aun. Maka kami bersyukur, kami bergembira hari ini, kami berpuasa. Lalu Nabi mengatakan, ana ahakku minhum bi Musa. Ana ahakku minhum. Saya lebih berhak terhadap Musa dibanding mereka. Ana ahakku bi Musa minhum. Saya lebih berhak terhadap Musa dibanding mereka. Maka Nabi setiap 10 Muharram, hari Asyura, dia berpuasa, memperingati kemenangan Musa terhadap Fir'aun. Nabi melakukan peringatan kemenangan Musa terhadap Fir'aun. Kalau kemenangannya Musa diperingati setiap tahun, kenapa kelahiran Nabi Muhammad yang sebagai rahmatan lil alamin tidak bisa diperingati setiap tahunnya? Kalau tidak mau peringatannya lagi yang diprotes. Tapi tidak usah dipermasalahkan itu. Ya, yang mau bermaulid silahkan maulid, yang tidak mau silahkan tidak maulid. Yang penting jangan saling mencela. Untuk melebihkan ke hadir, dulu Imam Al-Jazuli, seorang ulama besar. Yaro Imam Al-Jazuli penulis kitab Dalailul Khairat. Dalailul Khairat. Engkanang kanalalan Imam Al-Jazuli melakukan safar, di tengah perjalanan habis bekalnya. Capui werenuna. Di padang pasir itu susah mencari air. Lo imas sampaja dia gagawai, tapi harus dulu mencari air. Akhirnya dia menemukan sumur, tapi tidak ada timbanya. Bingung. Engkasi sumur ilolongan, desi gaga pasirona. Pada miko de gaga, amalamu lo yawa. Si kumua bingung na Imam Al-Jazuli, tiba-tiba datang seorang gadis. Ada yang mengatakan gadis itu adalah Rabiatul Adawiyah. Gadis itu kemudian mengatakan, Syekh, kenapa di pinggir sumur itu? Dia mengatakan, saya mengambil air, tidak ada timba. Lalu gadis perempuan itu meludahi sumurnya, min ri'wainal loyasa. Apa yang dibaca anak perempuan itu hanya bersalawat kepada Nabi, kemudian Nabi cuya robunge, min ri'wainal loyasa. Sampai di mana Imam Al-Jazuli timpa-timpai najene. Maka Imam Al-Jazuli korona makun, bagaimana bisa seperti itu?
Ini ulama besar heran dengan apa yang dilakukan gadis itu. Bagaimana bisa seperti itu? Lalu anak gadis itu mengatakan, saya juga tidak tahu. Tapi kalau amalan saya sejak kecil diajarkan oleh orang tua saya memperbanyak salawat. Tidak pernah saya tinggalkan setiap hari ribuan kali bersalawat kepada Nabi. Mungkin keberkahan itulah saya baca salawat, airnya bisa naik ke atas. Mendengarkan penjelasan anak gadis itu, keramanya muncul dengan banyaknya bersalawat, maka kembali Imam Al-Jasuli menulis sebuah kitab yang kemudian diberi judul Dalailul Khairat, yang isinya hanya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia tulis salawat, isinya bermacam-macam salawat pujian kepada Nabi yang dia tulis. Setelah selesai bukunya, Imam Al-Jasuli kemudian membentuk majelis. Ada waktu pertemuannya, setiap minggu dia kumpul. Bahkan ada yang mengatakan jumlah anggotanya itu kurang lebih 20.000. 20.000 orang jamaahnya. Kumpul. Apa yang dia lakukan? Cuma membaca Dalailul Khairat. Itu saja. Kumpul bersama, baca Dalailul Khairat. Lalu ulama-ulama yang anti seperti itu pada waktu itu mengatakan, Imam Al-Jasuli ahli bid'ah. Tidak pernah pada zaman Nabi dibaca Dalailul Khairat. Maka Imam Al-Jasuli memang, nah saya yang buat itu Dalailul Khairat. Tidak ada pada zaman Nabi. Tapi yang ada perintahnya dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Isuroki mega masalawa kwa orangi. Hadisan Nabi tasurotoki mega masalawa. Makanya saya kumpul orang baca Dalailul Khairat, karena isinya Dalailul Khairat salawat kepada Nabi. Kalau dia baca Dalailul Khairat berarti dia banyak salawatnya. Itu tujuannya. Nah, sesi bidah papadoko nominita denai telisana bahwa dia mau memperbanyak salawat kepada Nabi. Kenapa harus kumpul-kumpul orang? Maka Imam Al-Jasuli dena pada samanna sahabat isi basamat tamaku kue. Ya sahabat aku yakadai mapa kue pasti na fegau ni. Tidak banyak halangannya, tidak banyak kesibukannya. Ia maku kue madodot toni tepat matawe megatona kesibukannya. Makanya supaya termotivasi, kumpulkan dia baca Dalailul Khairat supaya bersemangat bersalawat kepada Nabi. Nah, sesi bidah. Bang, tidak ada pada zaman Nabi. Itu saja. Dia tidak lihat apa isinya. Sama tadi maulid. Mereknya saja dia lihat, tidak ada. Tapi dia tidak lihat isinya itu apa. Itu Imam Al-Jasuli ketika dia meninggal dunia, kebetulan kuburannya dekat sungai. Selalu longsor, 3 tahun setelah kematiannya, maka kuburannya mau dipindahkan. Di belakang masjid. Digalilah kuburannya 3 tahun ini. Jangankan jasadnya, kain kafannya pun tidak termakan tanah. Allah buktikan kepada mereka yang selalu menuduh ahli bid'ah bahwa beliau orang yang dirahmati oleh Allah. Tanah pun tidak memakan jasadnya. Itu dari satu maka ada bid'ah. Maka ada magatoro alina. Nah, inilah. Jadi kita perlu melihat, jangan selalu tidak pernah, tidak ada bid'ah. Itu terlalu sempit kalau seperti itu. Melebihkan ke hadir, saya diberikan amanah untuk memberikan hikmah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu manusia pilihan, manusia istimewa. Kita bisa melihat dulu nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan sebelum segala sesuatu diciptakan. Bahkan ketika diciptakan Nabi Adam itu,
maka nurnya Nabi Ta dimasukkan dalam diri Nabi Adam, dalam tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam. Nur ini kemudian berpindah dari Nabi Adam pindah ke istrinya ketika dia mengandung anaknya yang ke-41. Apa yaitu Nabi Adam Hawa, pindah ke Hawa. Hawa itu 21 kali hamil, anaknya 41. 20 kali kembar, satu yang sendirian. Jadi asal jaji anak-anak laki-laki perempuan itu 20 kali. Berarti 40. Aja tambah saya ibu-ibu, manakah mana hawe ke 20, 40 anak-anak. Dan memang Hawa itu besar. Dalam sejarah itu 60 hasta, kurang lebih 30 meter. Memang besar. 60 hasta. Dan ada riwayat itu mengatakan kita nanti masuk surga seperti itu. Kembali seperti itu. Jadi ya bicu-bicu aja mau tuh 5 sara, mau lopo maki matu. Ya rumah panci matandri matoki matu. Ya. Itu kita mudah-mudahan kita masuk surga semua. Amin. Dan kita bisa kembali seperti itu. Jadi 20 kali kembar 41 anaknya. Ya, hamil ke-21, anak yang ke-41 itu berdiri sendiri, namanya Sis. Itulah Nabi Sis alaihissalam. Dan nurnya Nabi Tak pindah dari Hawa pindah ke Nabi Sis. Dari Nabi Sis ini berpindah ke keturunan-keturunannya sampai ke Nabi Idris alaihissalam. Pindah dari Nabi Idris pindah ke keturunan-keturunannya sampai kepada Nuh alaihissalam. Nabi Nuh punya beberapa anak, tapi Nur itu pindah ke Sam bin Nuh. Pindah turun-turun ke bawah sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya 2 anak, Ishak dan Ismail. Tapi Nur itu pindah ke Nabi Ismail alaihissalam, bukan ke Nabi Ishak. Nabi Ishak itu yang naruh turangi nabi-nabinya Bani Israel sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nur itu tidak pindah ke situ, tapi pindah ke Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail sampai 30 generasi, akhirnya sampai ke Abdullah, Aminah, lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perjalanan nurnya Nabi Ta sampai muncul ke Nabi. Itu Nabi Ta luar biasa. Makanya Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, penulis tafsir Ibnu Katsir itu mengatakan, salah satu keistimewaan nasabnya Nabi Ta, mapa mulai ambokna, si bawa indokna, dan kakek-kakeknya, neneknya, oleh riambo, oleh irindo, sampai ke Nabi Adam, tidak satu pun yang pernah bersinah. Semuanya melalui pernikahan yang sah. Itu Allah jaga nasabnya Nabi Ta. Dan orang tuanya itu Nabi Ta, orang-orang saleh semua. Orang pilihan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu melebihi ke hadir. Itu Rasulullah. Manusia yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Adam itu menikah dengan Nabi dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Adam ketika diciptakan Hawa, sebelum menyentuh Hawa, kamu boleh menyentuh Hawa dengan halal, tapi bayar maharnya. Apa maharnya? Baca salawat kepada yang punya nama di aras itu. Karena Nabi tak sudah ada namanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tertulis di tiangnya aras. Baca dulu salawat kepada yang punya nama itu. Maka diajarkanlah salawat sallallahu ala Muhammad. Ini salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Andri Guruta Umar Al-Hafiz mengatakan, siapa yang banyak membaca salawat Jibril ini, anak muda yang ingin ada pasangannya, maka insya Allah akan diberikan pasangan. Banyak membaca salawat Jibril itu. Ya. Jajanan tojo kakosan resuro ki cemeki. Ya. Cemeki maka dari barat tak buka iparupusan nah. Baca salawat Jibril. Perbanyak itu dan istiqamahkan setiap hari. Orang baca salawat Jibril itu 70 rahmat akan terbuka.
Salah satu di antaranya, orang cinta kepadanya, yang membencinya hanya orang-orang munafik. Nah, itu yang banyak bersalawat Jibril. Orang yang salawat Jibril itu akan dibukakan pintu rezekinya, dimudahkan pintu rezekinya. Itu. Kemudian ada yang istimewa. Siapa yang istiqamahkan salawat Jibril, dia akan bermimpi bertemu dengan Nabi. Salah satu cirinya penghuni surga itu mimpi bertemu dengan Nabi. Ya. Ada orang dari Syria datang kepada Nabi. Orang Syria datang ke Nabi tak. Ya Rasulullah, bapakku sudah sangat tua, tidak bisa melakukan perjalanan, dan matanya buta. Tapi dia punya keinginan lo ladda imewai siruntuk surona fong Allah Ta'ala. Dan dia mau melihat Nabi. Itu susahnya. Apa tahu buta? Kalau mite Nabi tak? Nah, itu susahnya. Tapi ternyata itu tuh buta yang kita mato. Ya kok ketulu-tului. Dia bisa melihat dalam mimpi. Nabi mengatakan mudah saja itu. Kalau dia mau bertemu dengan saya dan mau melihat saya, caranya perbanyak salawat Jibril. Dia akan melihat saya dan bertemu dengan saya. Ternyata betul bertemu di dalam mimpi. Bahkan ada kalimat yang disampaikan Nabi dalam mimpinya, kemudian disampaikan kembali kepada Nabi. Nabi mengatakan betul apa yang dia ucapkan itu. Itu melebihkan ke hadir. Itulah maharnya ketika Nabi Adam dinikahkan dengan Hawa. Jadi itu Nabi SAW, manusia pilihan, manusia luar biasa yang sebelum Nabi Adam memang nurnya sudah ada. Makanya ini yang kita peringati malam ini, kita mau mengagungkan, menumbuhkan kecintaan kepada beliau, karena yang cinta, yang memuliakan Nabi Muhammad akan dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mencontoh Nabi Muhammad, dia akan dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, ya kalau kona puji puang Allah Ta'ala fattabi'uni, akacuiri nak nasa Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Kita mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa akhlaknya Nabi yang saya mau sampaikan. Pertama yang ingin saya sampaikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika dia hijrah ke Taif. Dia hijrah ke Taif, dilempari dengan batu sampai mak darah-darah ajena. Mak darah-darah ajena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul nama darah-darah ajena Nabi datang malaikat menawarkan pertolongan. Muhammad, kumakada ko akka ibulu fagapai wisinin na yaronange purewe pediri ko rempek ko gau bawa ko. Saya angkat gunung ini, saya musnahkan semua orang-orang Taif itu. Nabi mengatakan, ajak, yemina faku karo nasabak dene seka. Yakoce matepe alena anak nafah. Yakoce matepe anakna apona fah. Yakoce matepe apona anak nafah pona dan keturunan-keturunannya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Puang tiruangi kasih wawaku yemina faku karo nasabak dene seka. Apa pelajaran yang bisa kita pelajari di sini? Petik untuk kita semua. Ternyata yaitu Nabi tidak pendendam, tidak suka membenci. Mana sana-sani silalona irempeki batu, dia sudah bisa membalas, tapi dia tidak mau membalas. Tidak pendendam. Bahkan biasa tingkali riwayatnya daksur. Wetuna nawak narampu bangkuna na patadang yalona nabita kada Muhammad yako yesoe wattako ni galo mewaiko si padua ifatadang itu ni bangku alona maka dia nabita Allah fong Allah Ta'ala magi na fawi nabita kalimat Allah tenre limana daksur makdan na ibangkungi tapanali nabita bangkungi na patadang to si kalona daksur yato si ko yampat tako ni gatolo mewaiko degaga Muhammad kota ni ko madam pengka maka dia nabita ale bangkumu ajak mapa korfema. Itu begitu mudahnya Nabi kita memaafkan orang yang berbuat tidak baik kepadanya. Pemaaf
tidak pendendam. Ya apa ini biasa bicara silaturahmi tumi di topana manasa makaran apa muaga tawe tapa makaran ni pura dewa dampang kolino akhirat pito makarakara tokiha makarakara ki mau ditapawi makarakara toki karena urusan dengan manusia ketika tidak diselesaikan pasti akar-akarangi. Keurusan dengan manusia. Jadi itu keurusan dengan manusia tidak bisa sujud di sajadahnya bertaubat sambil menangis. Wang adam pengekak dosaku hurai wakada-kada yanu maka di Allah Ta'ala bukan hak saya memaafkan itu, minta maaf kepada yang bersangkutan. Wang tadam pengekak dosaku hurai wea wala tanah yanu melau tobat dina valesi tanai dena jaji ko dena puraki makar-kara sorry mondri. Selesaikan dengan yang bersangkutan. Namo siaga to sampajangi ki komate ki Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu, tapi dosamu dengan manusia urus sendiri. Kodena selesai kodino de musia dampa-dampengang di pengadilan na Allah Ta'ala kalian akan berperkara. Tidak bisa selesai. Makanya Nabi tidak suka membenci. Bahkan dia pesan ke Aisyah, "Akolo ko matinro, adam pengememen ya salah nanti nampak ko matinro." Pesannya Nabi, jangan memberatkan dirimu. Ajak mutari matana tiwimu. Perjalanan itu panjang. Menderitalah orang-orang yang berat bawaannya. Perjalanan panjang. Perjalanan rufatawe di alam barzah, alam kubur. Kemudian yaumul nanti di saat kita dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, yaumul hisab, yaumul misan. Baru ada alitingi siratal mustaqim. Setelah itu ada yaumul jasa, apakah kita masuk neraka atau masuk surga. Perjalanan panjang. Yakumatana itiwita marisaki matu. Itu di mega karakarata marisaki. Namun cowok-cowok apalagi konu salami mana yonro. Coba garek kona dino. Komengala ada yaw makarakara tu liyok bini lo pangka jenni. Asoso detona to matin rosso salatoni jama-jamange. Ya, magare sana. Apalagi kalau di padang mahsyar. Panjang persoalan kita. Makanya Nabi tak dampengen di atas salan teh barat dia mega karakaramu matu. Nampan itu tahu tu lima dampengi atas salan atau Allah juga mudah memaafkan kesalahannya. Ya aku kocaki madampeng itu hak kita. Itu hak kita. Tapi kocako madampeng atau itu maka di Allah Ta'ala kocatoka madampeng atas salamu matu. Apa dia itu gak tahu dia kesalahan? Dia itu gak ada kekurangan? Maka koi ko balik magat tetoko. Maka itu hak saya, terserah itu hakmu. Tapi hak nato matu fong Allah catoka madam pengingatan salam. Makanya itulah teladan dari Nabi. Jangan membenci, jangan dendam, maafkan kesalahan orang, selesaikan masalahmu di dunia. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dulu cucunya Nabi yang bernama Husain bin Ali bin Abi Talib, anaknya Fatimah, pengulutnya Husain, apolan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mati terbunuh di Karbala, dibantai. Satu orang berhadapan dengan ratusan pasukan, dibantai di Karbala. Yarwatuna Yuna Husain dipenggal kepalanya, ipacanne kita ngana tahu itu do matana. Yaruluna ya ala pajo urunna Husain di Karbala. Dan waktu itu ada satu putranya yang selamat, namanya Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Ali Zainal Abidin As-Sajjad ini cucunya, anaknya Husain yang selamat. Kenapa selamat? Malah ila sana. Dia sudah menghunus pedang mau membela bapaknya, tapi kau makan de imaranai. Makan de imaranai, tapi dia bisa menyaksikan semua peristiwa pembantaian ayahnya. Itu Ali Zainal Abidin. Dan setelah peristiwa itu puluhan tahun, ternyata sudah aman. Ya, Ali ini, anaknya Husain, hidup di Mekah. Tiba-tiba yang pernah membunuh bapaknya, membantai bapaknya, datang ke kota Madinah. Dan yang paling parahnya, bolana Ali Zainal nonroy mak beni. Bayangkan, bolana Ali Zainal. Hidup pemadeceng dilayani seperti seorang raja, 3 malam bermalam. Ipanre ilayani itetengi yaleng wai agak. Iero taung kunengi
Husain, dia merasa nule dia ni sekat ya nanae. Kayang pun ambok na. Lo imat de engkau unta na tiwi ifanoi teke aga-aga. Yaling aga-aga ko panguluta Ali Zainal Abidin. Jadi dia nule perang karena dia melihat luar biasa ini. Papa kalabi na yewe he Ali Korea luar biasa akasingan na. Dia nule perang na padangi Ali. Dek memang gamis saka. Dek memang gamis saka. Aga na ho Ali Zainal Abidin. Bah wisaki. Wajahmu tidak pernah saya lupakan sejak di Karbala sampai hari ini. Nah, artinya wisang maka iko manu amboku. Wajahmu tidak pernah saya lupakan sejak di Karbala sampai hari ini. Maka dia tahu, kenapa paling kamu berbuat seperti ini? Aganahu Ali Zainal Abidin. Itulah kami, cucunya Rasulullah, yang diajarkan untuk tidak membenci, tidak pendendam, memaafkan orang sebelum minta maaf, dan memberi tanpa pandang bulu. Inilah kami dari cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa tuh melebihkan ke hadir. Maka ini yang harus kita contoh. Dek pana mangga tuh si benci-benci, dek pana manasa. Hanya beda pilihan, beda pendapat. Si benci ini sahabat-sahabatnya Nabi itu biasa beda pendapat, tapi dia nasi benci tina pendapat, tapi dia nasi irengati. Ya, ini yang harus kita jaga, karena kumafadi atiki majaatiki masolang atita tidak bisa connect dengan Allah, majajaringanna. Kenapa? Hatinya rusak. Ya, tidak bisa berhubungan dengan Allah. Hati yang kotor, penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam. Ini yang perlu kita jaga. Itu satu contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Dilempari batu di Taif, bisa membalas, tapi dia katakan jangan. Dengan mudah dia memaafkan orang lain. Kenapa seperti itu? Kenapa? Ini kita melangkah pada sifat yang kedua yang bisa kita lihat di peristiwa ini. Ternyata Nabi itu selalu berpikiran positif. Yemina fakuka rona sabade naiseka. Coba, nampi Nabi tadi nama hati, tidak dendam, karena selalu berpikiran positif. Yemina fakku karena dia seka, dia nama kasih pahana, bene nafahaka, musuro metauto. Ini yang harus kita contoh atau melebihkan ke hadir. Yakwad dimofi fakkalu lau tau, ifakkalu lau tawi. Ajak nanti makkalu lau bio. Ya roidi apa selalu negatif pemikiran tak. Coba ya ko hidup paki sahabat tak minta nampak tu si runtuh macawa ki nadia na macawa ya ko makasing ya ko to negatif meto pikiran na jadi pahana maga sogiran na sombol lada ni. Nah, coba apa kalau lebih tapi benne ifak kalau lo tahu maka de nulle de na itaka yari ka makaraki nulle kasih malopo masalah ni sahabat kue. Apa mana kadek nemulan oleh macawewe, macawan oleh macawe, berarti mungkin ada masalahnya yang besar sehingga tidak muncul kebencian. Yang muncul kebencian itu karena langsung arahnya negatif. Coba ya riolo tomatuata, waktu masih sekolah ya tomatuata rumah dodo sekolahna, tapi makasing yero pikirana selalu ke yang positif. Ya kolesuki pole sekolah ewe. Toma pista maka gasa kak ko sekolah mataru atau matata tambahin ngaki maka da ikom itu salah nagasa ko gurumu desta ka guru lorang imaja anak guruna ikom itu salah de gaga guru lorang imaja anak guruna alorang mo tu madece na fakuko coba to matata riolo. Tapi sekarang banyak orang tua ya kolesu mapista nganakna maka gasa kak ko sekolah naseng napakasiri kak gurumu ko tu mapap itu matu to jok kaki gurumu. Nah, coba, nasabak tuli negatif meter rakalan na. Nasa si pakasiri. Mana kaya pakasiri kina guru na tugasa iya. Nasa kaya pakasiri. Bahkan nasa sedang kaya din nagkugasa anak kumanang kali na logasa. Maka itu yang jadi masalah sekarang. Nabi ta mengajarkan kita berpikiranlah yang positif. Andri Gurta Al-Imam Syafi'i berpesan,
Nigi-nigi tahu melo mati nak capuri deceng. Mau mati husnul hatimah, selalulah berbaik sangka. Biasakan berbaik sangka. Berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada manusia. Kau kada patuju ki pong Allah Ta'ala, kami deceng na yan aku kak pong Allah Ta'ala. Ya. Berbaik sangkalah. Ya Allah, banyak dosaku, tapi saya tahu ampunanmu lebih besar. Berbaik sangka kepada Allah. Insya Allah mengampuni kita. Daripada maka tahu cila kami makaje iya. Nampak itu nah mak galu nak kena si serang. Tahu cila kato maga. Ya. Kalau pong ngatari kumo tu maka dari dalemu macilaka. Ya. Ana inda zannin abdi bi wala yukhalifu sannahu. Saya itu sesuai dengan sangkaan hambaku. Ya kona kafa kak madecing walengi madecing, tapi kona kafa kak masalah walengi masalah. Karena kafata tu lima kadang. Hanya berhati-hati. Pesan Andre Guru Imam Syafi'i, kalau mau mati husnul khatimah, selalulah berbaik sangka. Husnusan, jangan suusan, selalu berburuk sangka. Pandang manusia dengan pandangan yang baik. Tidak ada kebencian, hatinya bersih, dan pikirannya yang positif itu mengundang matinya dalam keadaan husnul khatimah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari peristiwa Taif itu kita sudah bisa membaca bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada lagi yang ingin saya sampaikan. Ini prinsipnya Nabi ta. Prinsip dasarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang kalimat doanya Nabi ta. Tapi ada penggalan kata yang bisa kita pahami. Itu prinsipnya Nabi ta. Illam yakum bika alayya gadabun fala ubali. Itu kalimatnya Nabi ta, panjang doanya di situ. Ya. Dia madarari kifong Allah Ta'ala, tapi ada penggalan kalimatnya itu tadi. Illam yakum bika alayya gadabun. Fuang asal de tomu macek uria. Sepanjang kamu tidak murka kepada saya, fala ubali. Saya tidak pedulikan semuanya. Apapun yang terjadi hari ini, saya dihina, dilempari batu, direndahkan, tidak diterima, tapi sepanjang kamu tidak murka kepada saya, fala ubali, dek mana ujampang itu selesai. Ini yang harus kita jadikan prinsip. Kita hidup ini tujuan utama kita mencari ridha Allah, bukan mencari penilaian manusia, bukan mencari penghargaan manusia, bukan mencari dukungan manusia, tapi kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Fala ubali dek mana ujampang itu selesai. Itu prinsipnya Nabi ta. Prinsipnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia pengurut Umar bin Khattab, tidak mungkin kamu bisa mendapatkan ridha semua manusia. Tidak mungkin. Nabi Muhammad saja manusia yang paling sempurna. Tahu suku, ampena, tapi masih ada yang membenci. Abu Jahal, Abu Lahab yang membenci. Apa kau tahu maka sito jae pajaca. Maka tidak mungkin kamu bisa dapatkan fapujinna ridahnya semua manusia. Maka janganlah pedulikan itu. Yang kamu cari ridahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kamu cari. Sappa iriona fong Allah taala. Kalau begini aman dan tidak pernah kecewa orang seperti ini. Makanya itu dulu ada seorang ulama besar namanya Rabi bin Haitham, ulama besar ini. Yero Rabi bin Haitham ngalasai. Ada mengatakan dia lumpuh. Ya waktu nakan nalasa, ye burangi roti kobenena. Roti itu roti yang mahal, bahannya mahal, buatnya sulit. Bahkan biasa yang ditamu itu hanya tamu-tamu agung. Biasa diberi makan kepada raja dan orang-orang besar. Ye buraki benena, tak malasai. Itu biasa di komalasa ki, biasa nampak ki ye buran makasih kesinge. Ya komadisi ki, di sana jampangi. Sekali nama lasa kinampi ne buraki makasih kemana nih pati bira bepa de to na ruleman pangondrangi manu tu dimaso malasa we ne buraki makasih kesinge apa kuto ni Rabi bin Haitham ya bura roti kesing istimewa iti bira ni kanakna pas na valen na iro anak na kyolona Rabi bin Haitham tapang ka pengemis
Celeng, natangai. Wah, majal lo roti, betul nalik rotimu. Rabi bin Haisam, nalitoang. Nalingi. Tonero pengamis dia nasi esa. Dia nasi esa. Dan pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Sama nama itu dia nawaras lada. Nawaras lada. Tidak mengucapkan terima kasih. Jajiaro anak-anak, maka dia anak-anak abah. Alangkah kecewanya ibu saya. Alangkah kecewanya ibu saya. Nah, tungkai-tungkai kasih mebura ko tuh masoli, marisa iburan napak malasa ko. Mana kamu lihat to malinge? Iya roto malinge desa na staf pasilengi pega roti makasi, pega maja, pega roti soli, pega roti sempo. Oh, iya tu roti mega kesat demo maleng, mereka na makasila demo maleng. Aga na fau Rabi bin Haisam. Nah, illam yadri fallahu yadri. Enak. Yakode nistengiyero to malinge nilainya roti yang kita berikan tidak menghargai pemberian kita. Wallahu yadri, tapi Allah tahu apa yang kita berikan. Allah tahu nilainya yang kita berikan. Tanya saya royan atau to malinge vita yang saya lihat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan disia-siakan bahwa kita telah memberikan yang terbaik.